Jogja. Center. Ya, hari ini adalah malam keempat. Keempat ya. Kita masih ada beberapa malam lagi dengan para pembicara yang lainnya. Kemarin di day one kita sudah bertemu dengan Maestro in Training berbicara tentang musik, bagaimana musik bisa bisa menjadi simulasi untuk anak sejak usia dini. Kemudian di day itu kita sudah bertemu dengan Pak Yusuf, perwakilan dari Cambridge, untuk berbicara tentang Cambridge Early Years, bagaimana play-based learning di sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge Early Years, seperti nanti di JC. Kemudian di Day 3 kemarin kita sudah bertemu dengan Miss Krista Endinda, Infant and Toddler Specialist. Kita berbicara pro kontra sekolah usia dini, dan kita sudah tahu bagaimana kita sebagai orang tua perlu memiliki goal untuk anak-anak kita dan juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pada malam hari ini, tidak kalah seru, kita akan bertemu dengan salah seorang narasumber yang akan memberikan kita insight-insight dan knowledge terkait perkembangan anak-anak kita, yaitu dengan RRS Nurmianovita. Nah, Ibu RRS Nurmianovita ini adalah seorang Child Development Observer, Counselor Behavior, terapis, dan hipnoterapis anak. Wah, luar biasa sekali. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang dengan beliau terkait topik gentle parenting dan gentle teaching. Jadi banyak sekali yang hype nih Bapak Ibu ya kan tentang gentle parenting. Banyak Bapak Ibu orang tua yang ingin mencoba gentle parenting tetapi ternyata ada sedikit kerancuan dan dalam penerapannya dan berpengaruh pada pertumbuhan anak-anak kita. Mari sebelum kita mulai saya perkenankan untuk membacakan rules terlebih dahulu seperti biasa agar webinar kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Pertama, mohon menggunakan nama asli Bapak Ibu di tampilan Zoom sehingga tim kami bisa mengenali dan menyapa dengan baik. Kemudian, kami juga akan sangat mengapresiasi jika Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera on cam sehingga kita bisa melihat senyum ceria Bapak Ibu dan melihat bagaimana antusiasme Bapak Ibu pada webinar pada malam hari ini. Kemudian, mohon untuk bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan melalui kolom chat Bapak Ibu, sehingga kita bisa tampil seragam dan senada jika memungkinkan. Kemudian, kami mengharapkan Bapak Ibu bisa turut serta pada malam hari ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar topik pada malam hari ini, tetapi mengirimkan pertanyaan tersebut melalui link yang telah disediakan tim kami atau bisa langsung chat direct kepada saya, Ibu Hani. Dan juga pada malam hari ini, jika Bapak Ibu tertarik lebih lanjut tentang JC atau tentang perbincangan kita, bisa langsung menghubungi melalui WA atau Instagram kita Jogja Early Years Center _JC dan website kita jogjaearlyyearscenter.com. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, pada malam hari ini kita bersama Ibu RR Nurmianovita. Ini kita pilih karena di JC ini, Bapak Ibu, sekolah JC ini kita menjunjung tinggi 4 nilai, 4 value. Yang pertama adalah holistic education. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu aspek akademis saja atau pada aspek yang lain saja, kita secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah self concept, bagaimana anak mengerti dirinya siapa, bagaimana dia tahu kita orang mana, kita ini siapa, bagaimana perasaanku, bagaimana aku ini karakterku, bagaimana. Itu yang kedua, self concept. Yang ketiga adalah champion spirit. Kita ingin menanamkan anak-anak ini memiliki spirit untuk bisa berjuang. Dan yang terakhir adalah global knowledge. Untuk anak-anak bisa mengerti bahwa kita ini bagian dari dunia yang besar ini. Nah, pembicara kita pada malam hari ini adalah Ibu Nurmia Novita ini, Mami Mia, Mami Mia. Jadi Ibu Nurmia Novita ini banyak dipanggil Mamia oleh pasiennya, oleh orang tua, karena agar lebih akrab ya. Nah, kita pilih Mamia ini sebagai salah satu pembicara kita karena mewakili holistic education itu. Kita perlu tahu bagaimana anak-anak ini secara menyeluruh, secara mendalam. Mari kita sambut Mamia, boleh di-on-kan? Oke. Selamat malam, Mamia. Malam, Mbak Ani. Apa kabar, Mamia?
Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga yang mengikuti acara ini sehat dan selalu bahagia. Selalu bahagia. Kuncinya itu ya, Mamia ya. Hari ini Mamia ini terlihat seperti backgroundnya ada di klinik Mamia. Di ruang terapi, di Di ruangan ruang, terapi ya, di ruang terapi. terapi Apa itu? perilaku. Sih, jadi karena Mamnya ini adalah seorang konselor parenting klinik tumbuh kembang anak dan juga terapi untuk terapi perilaku ya Mamnya, behavioral Ya. therapist, konselor klinis Biro Psikologi CMT, pembicara parenting, pembicara self healing dan owner rumah konsultasi dan terapi Rumah Cinta Mamia. Wah, luar biasa. Kenapa kok dinamakan Rumah Cinta Mamia, Mami? Eh, Pengennya sih orang tua jadi melihat bahwa ketika ketika datang ke sini eh, disambut dengan cinta, di, didengarkan dengan cinta, diberikan masukan dengan juga dengan cinta. Pastinya maksudnya adalah supaya mereka lebih lebih memahami makna dari cinta itu sendiri. Jadi cinta itu ke anak, baik ke kalau kalau di konseling kan ada konseling anak, dewasa, remaja. Nah, jadi ya bahasa cinta itu kan luas ya Mbak Ani ya. Jadi bisa untuk siapa saja. Mudah-mudahan ketika datang ke sini pulang dengan perasaan yang penuh cinta. Harapannya sih seperti itu. Semoga kita juga malam hari ini setelah mengikuti webinar dengan Mamia, kita juga bisa eh, menyelesaikan malam ini dengan penuh cinta ya Mamia ya. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ya. Hmm. Jadi kalau menurut Mamia sendiri, sebelum kita masuk, cinta ini apa Mamia? Bagaimana perasaan cinta ini Mamia? Cinta itu luas, Mbak. Jadi cinta itu luas, bisa untuk semua kalangan gitu. Dengan bahasa cinta itu bisa membentuk banyak hal dalam hubungan, dalam bonding terhadap anak terhadap orang tua terhadap apa suami istri, kemudian banyak. Jadi bahkan dari tapi dalam artian cinta yang positif ya. Jadi lebih lebih ke hubungan yang dibentuk supaya beberapa hal yang kita lakukan itu dipenuhi oleh perasaan yang tulus, penuh kasih. Jadi hasilnya juga akan lebih maksimal ketika semua dilakukan didasari dengan cinta itu. Sebenarnya Hmm. maknanya luas. Wah, mendalam sekali. Jadi kalau tanpa cinta, mungkin tanpa ketulusan jatuhnya kita terpaksa gitu ya Mamia. Ya, iya. Jadi kalau cuma cinta kan ada cinta buta, cinta monyet, Aduh. kan apa sebentar gitu. Tapi harapannya cinta itu didasari atas ketulusan, kasih sayang, perhatian. Kalau untuk anak banyak lebih luas lagi malah yang untuk anak ya karena jangkanya panjang. Dengan cinta itu anak bisa bertumbuh dengan lebih optimal gitu kan. Jadi pola asuh itu apalagi nanti di gentle parenting ya kalau dihubungkan dengan cinta kan dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, perhatian, komunikasi yang baik, itu kan juga akhirnya membentuk anak juga punya empati pada akhirnya. Dengan cinta itu sebenarnya jadi luas banget artinya. Jadi sekarang kita akan mengulik dengan cinta ini, dengan kasih sayang ini, kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita ingin mencoba gentle ya kan Mami? Iya, Gentle. gentle itu kan sweet ya, maksudnya lembut, manis gitu ya, baik gitu. Ya itu. Jadi sekarang kita ingin mengulik lebih lanjut. Jadi sebenarnya gentle parenting atau gentle teaching ini seperti apa? Apakah eh, kan banyak nih di luar sana Mm-mm. banyak kabar burung bahwa gentle itu ya berarti yang lembut, Ya, ngikutin. lembek. Iya. Ya. Sekarang kita lihat nih dari sudut pandang Mamia sebagai konselor parenting. Nah, kita bisa, saya izin share screen dulu untuk Bapak Ya. Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bisa diberikan reaction? Apakah sudah terlihat dengan jempolnya atau dengan reaction yang lain? Oke, jadi kita mulai ngobrol dengan Mamiya nih ya kan Mamiya tentang gentle parenting dan gentle teaching. Tadi kita sudah dengar banyak yang eh, bingung. Sebenarnya yang
dimaksud gentle ini yang bagaimana ya? Apakah lembut lembek aja atau bagaimana? Iya Mbak Hani, makasih ya waktunya. Jadi kita nih lagi booming nih sekarang, lagi hype gitu ya, di sosial media, di apa mungkin kalau yang nonton YouTube ya lagi banyak sekali yang lagi membicarakan tentang masalah gentle parenting, gitu. Kalau di sini ditambah dengan gentle teaching, ya kan? Jadi karena memang untuk nanti ketika hubungan antara siswa dan guru, kalau di rumah berarti anak dan orang tua gitu. Jadi di sini karena lagi hype gitu, kadang ada juga yang melihat bahwa gentle parenting ini nggak efektif. Itu hanya efektif hanya untuk anak yang nurut biasanya tuh orang tua pada pada komplainnya gitu ya kalau disarankan gitu. Karena sebenarnya gentle parenting ini sama dengan beberapa ada empat empat kategori pola asuh ya. Jadi lebih mirip ke demokratis parenting sebenarnya pola asuh demokratis jadi tapi hanya lebih dilembutkan lagi lebih Hmm. di apa ya lebih di bukan lembek ya kadang ada yang dibilang kan ini oh jadi harus lembek ya sama anak beda ya lembut dan tegas atau dengan lembek tadi jadi memang beberapa orang tua melihat melihat bahwa efektif nggak ya? Itu kan hanya untuk orang anak yang nurut atau anak yang bisa diatur atau anak yang memang ngerti gitu. Ngerti ketika berkomunikasi dua arah, paham gitu maksud yang dimaksud orang tuanya. Tetapi di sini permasalahannya adalah ketika orang tua akan melakukan gentle parenting atau guru akan melakukan gentle teaching, kita kembali lagi ke diri sendiri dulu. Selama ini sudah menggunakan pola asuh yang seperti apa, kemudian kita lihat apakah efektif. Kalau ternyata kok belum ya, mungkin pakai otoritatif, mungkin pakai permisif, ya kan ada juga pakai pola asuh yang lain gitu. Kita lihat ke diri sendiri dulu. Sudah siap nggak menjalankan yang namanya gentle parenting ini? Karena gentle parenting ini butuh yang namanya konsistensi pastinya, sabarnya yang harus luar biasa. Terus juga kadang orang tua pengennya buru-buru jadi gitu. Padahal gentle parenting itu butuh waktu apalagi harus mengkondisikan di mana pola asuh sebelumnya yang sudah dilakukan akan berganti dengan gentle parenting. Nah, itu kan butuh waktu tuh untuk pembiasaan terutama di orang tua pastinya. Karena anak kan melihat kondisi orang tua juga ketika orang tua melakukan itu dengan sepenuh hati, melakukan gentle parenting ini dengan sepenuh hati, pastinya anak akan lebih cepat apa ya, berprogres ya Mbak ini jadi lebih lebih cepat berprogres. Nah di sini kalau kita lihat gentle parenting merupakan pola pengasuhan dengan pendekatan yang didasarkan pada empati, rasa hormat, pengertian dan kelembutan. Bukan lembek ya sekali lagi. Jadi beda. Nanti kita akan bahas juga perbedaannya. Dengan tujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, penuh empati dan bahagia pastinya. Nah kalau gentle teaching kita sebenarnya hampir sama, cuma ini dilakukan di sekolah di mana ada guru dan interaksi antara guru dan siswa. Jadi membangun hubungan positif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan kalau dilihat sekarang Mbak Ani, jadi banyak sekali orang tua, banyak sekali sekolah yang sudah mengedepankan sistem ini sebenarnya. Mereka secara ini memakai sistem ini. Jadi untuk pendidikan karakter, untuk banyak hal ya yang jadi udah nggak pakai zaman kita dulu yang mungkin yang kalau mami kan masuk ke milenial baby boomers ya apa milenial ya kayaknya modelnya kan pakai punishment ya kan ada dikurung di kamar mandi disabet pakai penggaris mungkin kalau di sekolah tapi kalau sekarang lebih mengedepankan itu tadi pendidikan karakter dengan pendekatan gentle teaching kalau di sekolah ya sekarang sudah banyak di sekolah yang melakukan itu. Nah, sebenarnya sama gitu, cuma beda beda ini saja, beda tempat, beda keadaan, namun tetap dengan pendekatan yang lembut. Cuma kalau di gentle parenting dan gentle teaching, lembut itu bukan berarti membebaskan, tetapi lembut itu dengan batasan dan aturan. Itu yang kadang orang tua masih bingung batasannya seperti apa, aturannya seperti apa. Yang terkadang tuh ketika kayaknya orang tua tuh udah biasanya udah semangat nih.
aku mau pakai gentle parenting nih gitu kan. Tapi nanti ketika dicoba gitu ya, baru diajak ngomong, anaknya udah lari gitu ya, baru diajak, baru di ini, baru ditegur, baru dikasih batasan, kayaknya susah banget gitu, udah give up, udah menyerah duluan gitu. Dengan padahal gentle parenting itu butuh, kayak Mami tadi bilang, butuh waktu untuk bisa mengkondisikan itu lebih sering ya, lebih sering sehingga progresnya juga lebih cepat gitu. Tapi kalau orang tua merasa sudah baru sekali dua kali coba ngobrol, mencoba untuk kasih batasan, aturan dengan lembut itu belum tercapai, biasanya sudah give up ya, sudah apa namanya, nyerah duluan gitu. Nah, sebenarnya nanti akan kita bahas ininya ya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua yang menggunakan pola asuh gentle parenting, sama guru yang pakai gentle teaching ya. Itu bahannya. Oke, jadi uh, di awal ini kita sudah ada introduction ya bahwa gentle ini ya berarti lembut tetapi bukan lembek, tetap ada batasan dan aturan ya kan Mami. Nah, tapi banyak yang masih bingung kan Mami, banyak yang masih uh, rancu. Jadi kesalahan atau kesalahpahaman tentang gentle parenting ini bagaimana, Mas? Nah, di sini kesalahpahaman yang sering terjadi nih. Biasanya pada waktu orang tua atau guru menerapkan gentle parenting. Biasanya mereka akan berpikir bahwa, oh, membiarkan anak melakukan apapun yang diinginkan tanpa batasan dan aturan gitu. Karena merasa bahwa uh, kalau yang zaman sekarang lagi ini juga, orang tua menjadi sahabat anak gitu kan. Jadi bukan ada batasan lagi antara orang tua dan anak. Padahal untuk anak-anak di bawah usia masih di golden age itu mereka masih harus dalam bimbingan orang tua, dalam aturan, dalam batasan supaya menjadi karakteristik yang akan dibawa sampai anak-anak dewasa. Jadi jadi eh, tetap menggunakan batasan dan aturan. Yang terkadang orang tua suka nggak tega ya, biasanya biasanya nggak tega. Mereka punya alasan sendiri. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa orang tua harus selesai dulu sama dirinya sendiri? Kenapa orang tua harus melihat pola asuh sebelumnya, gitu ya, memutus mata rantai pola asuh sebelumnya yang mungkin yang pernah dialami orang tua, yang mungkin nggak sesuai. Nah, ketika dia mengaplikasikan ke anak, oh saya nggak mau nih, anak saya mengalami apa yang saya alami dulu. Saya nggak mau anak saya mengalami pola asuh otoriter seperti dulu yang saya alami gitu ya. Tapi terkadang rancunya adalah orang tua jadi nggak punya batasan itu. Jadi nggak punya, karena merasa bahwa dulu aku nggak boleh gini, berarti anakku boleh. Hmm. Dulu aku nggak bisa beli ini, anakku sekarang bisa beli apa aja. Itu secara finansial. Dulu anakku selalu dilarang ini itu, gitu. Akhirnya batasan itu jadi dan aturan itu tidak tercapai. Padahal niatnya tadinya mau pakai gentle parenting, tetapi karena masih ada sisa eh, pola sebelumnya yang sudah terpatri gitu ya, secara nggak sadar di alam bawah sadar nongol jadi ketika pola asuh ke anak yang sekarang. Jadi harus selesai dulu sama diri untuk mencari tahu sebenarnya sudah siap belum ya gitu untuk memberi batasan dan aturan itu pada anak. Tega nggak tega gitu, karena tapi memang untuk aturan dan batasan itu kalau dengan gentle parenting pastinya akan dinegosiasikan. Biasanya karena komunikasi ya, yang dikedepankan kan dengan anak adalah komunikasi dan tidak ada punishment, lebih ke konsekuensi Mhm. gitu. Itu sih Mbak. Oke. Kemudian Mhm. gentle parenting tidak boleh marah. Mhm. Gimana nggak, susah dong ya kan? Refleks kadang ya orang tua kaget tiba-tiba langsung der gitu, padahal eh, dan itu manusiawi. Saya kalau ada mama yang konseling gitu ya, mamanya boleh, katanya kok banyak yang bilang sih nggak boleh bilang jangan gitu, kalau terus mau bilang apa ya kan, bingung kan. Nah, sebenarnya boleh kalau di imamnya ada beberapa yang psikolog, mungkin dari psikolog anak gitu ya, bilang boleh gitu. Hanya ketika mengatakan jangan itu diberikan juga sebab akibatnya gitu supaya anak paham kenapa jangan. Nah, kadang orang tua karena refleks cepat dan kaget jadi keluarnya ya Allah jangan gitu kan. Jangan itu padahal tapi jadinya nggak apa
anak nggak paham gitu maksud dari itu apa. Nah, dia akan berhenti saat itu. Tetapi karena tidak tahu apa maksudnya orang tua, penjelasannya, jadinya besoknya pasti ngulangin lagi. Kebanyakan kan seperti itu. Gitu. Kemudian kesalahpahaman yang lain, gentle parenting tidak disiplin nih karena biasa membiarkan permisif ya. Jadi pakai pola yang permisif, jadi membiarkan, membebaskan apa aja deh demi anak boleh gitu. Nah, padahal di gentle parenting fokusnya malah untuk ngajarin anak disiplin, mandiri gitu. Jadi dan komunikasinya pastinya akan lebih bagus karena dia meniru. Anak kan meniru apa yang kita sampaikan. Kalau Hmm. kita dar 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 dar, dar, kita juga pasti akan melihat anak ini bertumbuh dengan bahasa atau kata-kata yang pasti Nggak hampir mirip. berbeda. Ya, karena anak itu nggak pernah gagal buat niru. Dia akan selalu dilihat, walaupun mungkin kita ngelihatnya anaknya kayak nggak lihat ya, kayak nggak teke kalau orang Jawa bilang. Padahal dia nyimpen, padahal dia memorinya terisi sama apa kejadian yang dia lihat gitu. Nah, jadi jangan salah, anak itu terlihat tidak fokus, terlihat tidak ini, padahal dia merekam apa yang dia lihat. Nah, itu Mbak Ani. Kemudian gentle parenting mudah dilakukan. Padahal enggak, kelihatannya aja, oh gampang nih. Eh cuma nggak boleh marah aja gitu kan, cuma tegas aja. Terus padahal butuh sabar banget karena ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak bisa, kan anak nggak mungkin langsung ketika dikasih tahu langsung bisa berubah ya. Pasti ada nanti yang kedua kejadian lagi, ketiga. Nah, disitulah dimana kita teruji kesabarannya. Kemudian memberikan pemahaman ke anak nih kata-kata yang sesuai sama usianya. Karena nggak bisa kita samaratakan ya dengan usia yang 3 tahun dengan yang sudah 7 tahun yang kemungkinan kognitifnya sudah lebih matang gitu ya. Jadi pemahaman terhadap kata-kata juga orang tua harus lebih jeli ya, lebih pintar juga untuk ininya. Kemudian kerjasama, pengertian, konsistensi itu udah paling wajib deh, konsistensi karena itu yang konsistensi temennya sabar. Supaya konsisten ya sabar kan gitu. Nah itu jadi kadang itu yang bikin apa kesalahpahaman itu. Jadi terlihat mudah tapi sebenarnya butuh banget effort dari orang tua gitu. Itu Mbak Hani untuk yang eh, salah pahaman ya. Ya, jadi ini banyak yang kita salah pahami ya selama ini Bapak Ibu bahwa ternyata gentle parenting ini bukan permisif ya Mami ya. Bukan ya. Jadi mungkin bisa sedikit dijelaskan Mami tentang 4 pola asuh parenting tadi Mami yang otoritatif, permisif. Otoriter, bentar ya Mbak, saya kok jadi lupa-lupa ingat gara-gara mikirin jadwal parenting. Jadi ada permisif, kemudian demokratis, otoritatif, sama yang satu itu em, jadi pembiaran. Bahasa ini apa ya, Mbak? Jadi pembiaran. Jadi pembiaran itu orang tua acuh gitu. Apa yang anak lakukan, kemudian ngobrol sama anak jarang, sibuk masing-masing. Ketika anak butuh orang tua tidak selalu ada. Yang penting tercukupi, biasanya seperti itu. Yang penting aku sudah berikan makanan sehat cukup. Padahal anak butuh perhatian, kasih sayang, apa contoh ya kan, bonding, bonding yang apa ya, yang sehari-hari harus dia dapat gitu. Dan kalau otoritatif itu kan lebih ke otoriter ya tadi. Biasanya eh, di angkatan saya. Jadi angkatan 80-an itu kan memang otoritatif sekali dan saya ngalamin banget yang namanya dipukul, kebetulan papa saya tentara jadi pakai cut ikan pari itu sampai dicabet kalau nggak sampai banyak. Jadi kalau di sekolah pun di ngalamin ya yang namanya guru guru itu apa tegas gitu ya, galak mungkin bahasanya. Cuma kalau sekarang guru mau galak takut kali ya Mbak Nia gitu. Padahal saya yakin dimanapun guru itu tidak ada yang berniat buruk. Ketika dia memberikan ketegasan, ketika memberikan kedisiplinan, aturan, pasti tujuannya baik. Hanya kita nih sebagai orang tua gimana menanggap apa ya, ketika ada beberapa hal yang terjadi gimana kita melihat itu sebagai hal yang positif, itu yang sekarang agak kesulitan ya padahal sebenarnya
saya tipe yang setuju dengan aturan dan disiplin yang di sekolah ya, di rumah gitu. Saya tipe yang setuju sekali. Karena saya ke anak saya agak sedikit ada VOC-nya juga kadang. Jadi kalau orang tua bilang ya, ada tuh kayak yang curhat gitu ya, Mami ini apa? Saya soalnya saya maunya tuh kayak gitu, tapi dari keluarga suami eyangnya itu nggak mendukung. Mereka kesannya jadi malaikatnya, saya setannya gitu. Karena ya itu tadi akhirnya anak nggak patuh sama saya karena merasa ada pelindungnya gitu loh ketika. Nah itu jadi kalau di gentle parenting itu ya pun itu takaran tidak terlalu jomplang ya kalau orang bilang jadi nggak terlalu terlihat gitu jadi aturannya sama supaya anak juga belajar konsisten juga gitu anak juga jadi nggak bingung gitu sama aturan yang berubah-ubah dari beberapa person di dalam keluarga gitu gitu juga dengan guru pastinya dari guru satu karena ada curhatan juga dari guru yang kadang waktu saya ngisi di Al Azhar pada waktu itu Kairo itu ada guru yang jadi favoritnya murid ya kan ada yang enggak gitu ya. Ada yang dia jadi ada yang nurut sama yang ini ada yang enggak jadi ya itu jadi kalau bisa beberapa halnya disamakan disamakan aturannya atau batasannya itu sih I see. tipsnya. Jadi sabar dan konsisten ya, Mami ya. Ya tadi kalau permisif ya itu tadi membiarkan Hmm. membiarkan itu bukan bukan tadi yang jadi membiarkan itu memberi memanjakan memberi kebebasan yang seluas-luasnya gitu ya kayak biasanya tuh kalau saya lihat kayak lagi di kumpul keluarga gitu kan ada anak yang duduk tenang ada yang lari-lari ada yang sampai harus bukain toples semuanya di ini dan orang tuanya bener-bener yang apa eh, nggak yang gimana caranya itu bisa ya tanya galak-galak beneran jangan jangan segiliran yang biarin biarin sekalian jadi disitulah anak-anak apa ya harapannya sih orang tua seandainya pakai permisif itu digabung sama otoritatif deh Ya. biasanya nanti akan Tengah-tengah jadi gitu ya. gentle parenting ya jadi ada gentle parentingnya nanti ketemunya nanti itu kok mbak Iya. sebenarnya ya jadi walaupun permisif tapi dia punya otoritatif juga gitu itu lebih masuk ke gentle parenting gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan banyak yang ingin mencoba gentle parenting ini ya, Mami ya. Ya, Kenapa kok banyak orang tua atau guru yang tertarik ini? Tiba-tiba ada gentle parenting, wah. iya, ya tadi karena dianggap mudah ya, dianggap mudah, dianggap tidak menggunakan eh, menggunakan apa ya otot gitu ya, karena nggak nggak harus dengan marah dan lain-lainnya. Padahal banyak ini karena memang kalau dianggap ideal kan sekarang kita lagi ngadepin anak Gen Z ya, Gen Z. Nah itu disenengin banget tuh gentle parenting untuk anak-anak Gen Z. Anak Gen Z tuh nggak suka dengan bahasa yang tegas gitu ya atau marah gitu. Padahal di gentle parenting suka ada yang nanya, marah boleh Mama? Boleh, itu kan naluri ya. Kadang tiba-tiba gitu marah gitu. Tetapi namanya orang tua kan belajar, pasti harus belajar, butuh proses. Awalnya awalnya agak nada tinggi, lama-lama, oh aku kan lagi gentle parenting nih, turunin besoknya. Oh lagi gentle parenting, turunin lagi gitu. Tapi kalaupun, kenapa saya bilang butuh proses, karena biasanya dalam gentle parenting itu, eh, dia akan yang pertama dia akan dengan bahasa yang tenang dulu. Umpamanya anak melakukan kesalahan nih. Biasanya saya biasanya ke anak saya kayak gitu. Bunda bisa marah. Saya selalu udah bilang dulu, Bunda bisa marah. Atau bahkan ketika saya marah, saya ngomong, Nak, Bunda marah. Tapi marahnya kayak gini, Nak, Bunda marah ya. Itu pakai gentle parenting, Mbak. Tapi kalau yang otoritatif biasanya kan, Bunda marah ya. Kamu tuh dikasih tahu susah banget, Bunda udah ngomong, gitu, segala macam. Itu pakai otoritatif. Kalau permisif, ya udah sih nak mau gimana lagi nggak apa-apa gitu ya tetapi kalau di jasa parenting biasanya saya sih gabungan tadi ya Mbak jadi saya biasa bilang kalau memang marah sampaikan saja cuma bahasanya pastinya masih lembut ya dengan bahasa tegas gitu nak bunda marah karena kamu nggak ngikutin apa dari awal perjanjian kita kamu harus sholat 5 waktu dengan tepat kemudian kamu juga
karena kami melihara kucing, kamu udah dulu perjanjiannya adalah kamu, jadi dibahas. Nah, ketika satu kali, nah itu apa? Kucingnya dikasih makan. Tata dia masih asik dengan handphonenya atau apa? Satu kali, oke, dua kali, saya akan bilang udah mulai agak dideketin. Nah, kemarin perjanjiannya gimana? Mau kucing, berarti harus bisa beresin semuanya gitu ya. Ya makannya, pupnya, mandikan. Iya sebentar, bentar, 10 menit lagi. Gitu. Oke, 10 menit lagi ya. Masih di ini 10 menit lagi. Oke, perjanjian kita 10 menit lagi. Oke. 10 menit, pasang alarmnya saya bilang. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi. Aca sudah tahu konsekuensinya. Dan dari awal ketika melihara kucing sudah dibahas dulu. Jadi aturan itu sebaiknya ketika orang tua mau memberikan kita dalam satu kondisi gitu ya, sudah ada di depan untuk untuk perjanjian ya. Jadi konsekuensinya apa? Jadi bukan punishment lagi kalau untuk gentle parenting. Jadi pakainya konsekuensi. Nah, kalau kayak tadi saya ke anak saya ketika dia sudah tahu. Biasanya di hitungan kedua saya sudah deketin, sudah ngomong aja atau konsekuensinya, oke, dia sudah tahu. Pasti akan langsung lakukan. Karena dari awal sudah perjanjian ketika kucing itu kamu nggak urus, Bunda kasih ke orang lain. Seperti itu. Nah, dia nggak dia takut banget gitu karena sayang. Kalau begitu juga untuk hal lain, semuanya ada anak yang eh, kalau di jangka penting kan pakai konsekuensi saat kejadian. Jadi sesuai kejadian. Jadi seandainya ada anak yang lagi main, kemudian dia nyenggol meja ya ada mangkok di situ berisi sayuran atau apa jadi sayur atau apa terus pecah. Nah, biasanya orang tua suka yang refleks kan marah ya, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah nah, Mama Bunda udah bilang jangan lari-lari. Nah itu jadi sekarang kalau di gentle parenting, oke, ini sudah jatuh, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bersihkan, pecahan kacanya dirapikan, walaupun tetap disesuaikan dengan uh, usia anak ya. Jadi usia anak, oh ketika anak yang masih masih belum cukup untuk belum bisa untuk megang yang pecah belah ya kita bantu tapi dia tahu bahwa konsekuensinya dia harus membersihkan itu jadi kejadian langsung di kejadian konsekuensinya jadi bukan yang pakai punishment kadang apa punishmentnya yang lain gitu melenceng dari kejadian yang anak lakukan gitu Mbak jadi nah kenapa tertarik ya itu memang untuk favoritnya Gen Z untuk yang sekarang ya karena dengan komunikasi yang lebih lembut gitu. Nah, di sini kita lihat meningkatkan hubungan yang kuat dan positif antara ortu guru dan anak, mengembangkan kemampuan emosional anak karena kenapa kemampuan emosional karena kita terbiasa uh, tidak meninggikan suara, anak juga nyaman. Nah, dia juga akhirnya bisa mencontoh dengan mengontrol setiap emosi yang muncul. Walaupun pastinya ada anak-anak yang masih tantrum, ya kan, dengan sesuai usianya. Kalau yang udah usia SD gitu, biasanya cuma ngambek ya, ngambek, marah. Tapi kalau yang masih di bawah itu kan biasanya masih ada tantrumnya gitu ya. Kita 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 nggak perlu panik. Jadi ketika anak tantrum, sekali lagi saya selalu bilang, ketika anak tantrum, mamanya jangan ikut tantrum yang ada di sekitarnya jangan ikut tantrum. Tenang, tarik nafas dulu. Oke, ini nangis, ini guling-guling nih, marah-marah, apa nangis teriak-teriak. Oke, sampaikan saja, adik marah. Kalau masih tantrum juga dia belum bisa jawab, oke, nggak apa-apa, tunggu. Tunggu sampai sedikit tenang, nanti ditanyakan kembali, adik marah, marah kenapa nak, gitu ya, marah kenapa. Ditunggu, benar-benar ditunggu. Oh, kalau sudah, Mama tunggu di sini ya sampai adik tenang. Oke, baru setelah itu jangan lupa setelah tenang, jangan lupa dipeluk. Karena supaya apa? Kadang ada anak takutnya merasa bahwa ketika aku marah, kenapa didiemin sih? Kenapa cuma mama ini nggak ngapa-ngapain, malah cuma duduk aja diem di situ. Jadi dipeluk itu akan membuat kemampuan emosional anak juga lebih lebih apa ya soft ya, lebih tenang gitu. Jadi bondingnya juga dapet, komunikasinya juga dapet, baru diobrolin. Kenapa tadi segala macam. Jadi jangan ikut tantrum kadang karena panik biasanya
luar ya, biasanya di mall mungkin atau di tempat makan gitu. Taruh aja dipindahkan aja ke tempat yang lebih tenang. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu malu juga, Mama. Biasanya tuh ada kan saya sampai malu, Mami itu sampai teriak-teriak ini. Nggak perlu malu, semua pernah ngalamin kok. Semua Mama jadi semua akan maklum misalnya maksudnya seandainya diliatin gitu ya. Kadang ada yang mana saya diliatin lagi. Nggak usah pedulikan itu. Jadi kita fokus sama anak kita saja. Butuhnya apa, ininya apa, ya. Jadi nanti kalau mama memperdulikan apa yang ada di sekitar mama, efeknya mama juga panik, ikut tantrum deh gitu ya. Kemudian mengurangi masalah-masalah perilaku, Mbak. Nah, ini jadi karena maminya memang terapis behavior ya, behavior ini itu memang terapi perilakunya yang di sini itu memang masalah-masalahnya luar biasa. Bukan di ABK ya, tapi lebih sekarang bener-bener bikin shock terkadang. Jadi masalah perilaku tuh di luar, pokoknya di luar kontrol kita deh kadang gitu. Kadang anak-anak di rumah nurut, pas di luar ternyata gitu ya tiba-tiba. Bahkan ada mama yang saya tuh sampai deg-degan mami ya, kalau udah ada WA dari sekolah, karena pasti nanti mau laporan apa ya kan. Bahkan mami pernah, bahkan ada orang tua yang maaf, jadi ada kelas 3 SD dia melakukan self harm. Udah udah panik juga ya. Masa sih dengan usia 8 tahun, 9 tahun sudah self harm, masa udah depresi gitu ya, udah ada tanda-tanda di situ. Ternyata gara-gara sosial media. Setelah di tadi saya setelah konseling apa di terapi ditanyakan kenapa nak gitu. Keren aja, seru aja karena kalau di TikTok itu kalau yang bisa bisa nyeset-nyeset ini jadi ketua geng katanya. Jadi kayak dihormati, disegenin, jadi gitu. Jadi, nah, nah kembali lagi akhirnya sosial media, penggunaan handphone, pastinya mohon orang tua juga eh, beri batasan dan aturan. Itu karena masalah-masalah perilaku yang sekarang muncul nggak tanpa mau kita sebenarnya sadari, bukan tanpa kita sadarin itu sebenarnya pengaruh dari apa yang ditonton, apa yang dilihat. Kadang anak kita enggak kita ngerasa anak kita sudah dibatasi ya penggunaan handphonenya, tontonannya. Lah dari luar, mama papa jangan lupa dari luar ternyata itu jadi lebih lebih berat lagi karena biasanya anak-anak di usia sekarang kayak gini nih lebih percaya sama temen dibandingkan sama orang tuanya gitu. Jadi siap-siap. Kenapa ada gentle parenting? Ya tujuannya itu salah satunya untuk mengurangi masalah-masalah perilaku yang lagi luar biasa apa ya banyak. Kalau mau diceritain satu-satu nanti bisa bikin geleng-geleng deh. Tapi intinya masalah-masalah perilaku sekarang sebisa mungkin menjadi apa ya apa ya Mbak Ani menjadi apa ya orang Pelajaran. tua menjadi lebih aware ya, lebih aware. Jangan sampai itu terjadi sama anak-anak kita gitu. Oke. Kemudian lebih mandiri dan bertanggung jawab pastinya karena dengan aturan dan batasan itu anak akan secara otomatis akan apa ya terbiasa untuk bertanggung jawab dan punya kemandirian. Terus membantu anak belajar untuk apa ya namanya biasanya anak belajar itu banyak ya dari gentle parenting ini dari komunikasi itu otomatis keputusan-keputusan dia. Biasanya kan anak yang oh mama aja. Sering nggak dengar kayak gitu Mbak? Ya. Sama mama aja deh yang ini. Ada yang mau kemana? Terserah mama aja gitu. Jadi itu juga terjadi ke anak saya pernah waktu SD dia ketika ditanya mau makan apa, terus mama terserah bunda aja. Selalu gitu. Ini selalu terserah. Nah akhirnya saya coba ubah cara komunikasinya, membuat dia lebih percaya diri bahwa dirinya mampu untuk memilih. Dan ketika keputusannya tidak tepat, kita sebagai orang yang menggunakan gentle parenting juga nggak boleh untuk itu tadi menyalahkan, ya kan? Terus hanya diberi pengertian. Biasanya kan orang tua secara nggak langsung suka, nah kan, ngeyel sih, nah kan, udah dibilangin. Jadi itu, jadi biarkan anak berkembang karena anak kan butuh yang namanya nggak cuma dia selalu mulus ya perjalanannya, tapi kalau bisa ketika keputusan yang tidak tepat, dia akan belajar dari keputusan itu. Apa sih yang bisa dia pelajari dari kegagalannya? Nanti kalau kita selalu bantu, nanti kalau kita selalu putuskan apa-apapun, dia jadi nggak punya daya juang. Nah, itu hati-hati juga. Ya, daya juangnya jadi ringkih ya. Maksudnya
dia jadi kayak ya udahlah gini aja. Nah, itu yang terjadi sekarang di masalah-masalah perilaku. Hmm. Itu balik lagi ke atas. Jadi itu yang terjadi sekarang adalah anak Gen Z terutama mau disadari atau enggak gitu itu memang untuk permasalahan utama adalah di daya juangnya. Setelah ditarik mundur, ternyata ada beberapa pola asuh yang mempengaruhi. Nah, itu jadi yang akhirnya yang dikonseling adalah yang diterapi orang tuanya. Nah, itu jadi biasanya kalau di konseling gitu ya, kalau di konsultasi di momnya gitu. Jadi kita akan cari tahu ini. Kemudian meningkatkan rasa empati dan keluasan dalam bersosialisasi. Nah, pengaruhnya balik lagi tuh. Kalau kita lihat nih Mbak, biasanya mama papa ya kalau lagi kumpul keluarga, kalau kita lagi di mana, anak akhirnya pada sibuk sama gadgetnya. Mhm. Komunikasi dan semuanya tuh jadi nggak kayak kita dulu. Kayaknya Lebaran atau ketemu saudara tuh happy ya, ditunggu-tunggu gitu. Sekarang ya biasa aja, datar aja karena saya sudah punya keasikan sendiri, saya udah punya punya rule sendiri gitu loh. Jadi udah punya kenyamanan sendiri. Padahal kalau itu terjadi terus-menerus, efeknya adalah anak jadi rasa empatinya jadi kurang. Karena komunikasi dua arah, komunikasinya interaksi sosialnya karena terbatas. Dia hanya biasa-biasa dengan benda mati, dengan dunia maya, nggak real sama sama temennya, sama orang-orang lain gitu ya, orang kemudian keluasan anak dalam bersosialisasi itu juga ngaruh banget dari situ. Akhirnya efeknya di mana, Mbak? Pendidikan di karakternya, adabnya, karena dia jadi nggak bisa nyontoh hal baik karena sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi dia nggak bisa punya interaksi yang lebih luas lagi gitu. Jadi interaksinya itu aja yang membuat dia nyaman saja gitu. Nah, itu sih Mbak. Kalau pola asuh favorit Gen Z, iya pastinya. Apalagi lagi booming ya, lagi nge-hype nih, lagi seru gitu ya. Gitu Iya. Mbak nih. Iya sih, tapi ternyata memang dari gentle parenting ini bisa kita tarik bahwa banyak positifnya ya, Mami. Jadi ini bukan Hmm. hanya karena hype, tapi memang karena menghasilkan hal yang positif. Oh Nah, positif Mbak, iya banyak. Apalagi sekarang kasus-kasus yang muncul, contoh kasus kekerasan seksual, itu yang paling memprihatinkan. Nah, kenapa gentle parenting bisa mempengaruhi baik ya? Karena ketika anak terbiasa dengan pola asuh gentle parenting ke depannya, ketika dia dalam kondisi yang membahayakan gitu ya, di luar atau ada orang yang melanggar batasan yang terbiasa dia terima di rumah, dia akan terbiasa untuk tegas terhadap batasan dan aturan itu, bahwa dia apa dia sigap untuk me, apa ya ini dirinya sendiri, nggak perlu bantuan orang lain lagi karena dia terbiasa ketika di rumah, dia terbiasa itu tadi komunikasinya baik, aturannya baik, batasannya jelas, mandiri, tanggung jawab, membuat keputusannya juga tepat gitu. Itu mempengaruhi sekali. Apalagi untuk dunia luar sekarang kan, kalau nggak anak ini dibikin tough gitu ya, struggle gitu, itu tadi eh, kasihan gitu. Makanya dia butuh butuh selain gentle parenting ini atau gentle teaching ini, dia juga butuh untuk itu tadi ke dunia luar, kita 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 keluar gitu. Nah, kembali lagi ke masalah penggunaan gadget dan sosial media. Balik lagi saya tipe yang apa ya Mbak, masalah handphone dan sosial media ini nih saya paling khawatir ya, paling ini dengan anak-anak sekarang gitu sih. itu. Jadi penting untuk orang tua kasih screen time dan lain-lain untuk menjauhin. Oke. Nah, ini Mami, kembali tentang lembut atau tidak boleh marah ke anak, tidak boleh menegur. Masih ada yang berpikiran bahwa apa iya sih kalau kita membebaskan anak itu membuat anak merasa dicintai atau justru dia merasa kalau kita tegur terus kita marahin nanti dia merasa tidak dicintai. Nah, ini kira-kira bagaimana, Mami? Oke, sebenarnya itu hanya kadang pemikiran orang tua ya. Sudah ada ketakutan dulu gitu, ketakutan kalau ada batasan marah atau negur atau aturan gitu. Takutnya anak merasa bahwa eh, orang tua yang asik gitu ya, nggak asik, nggak seru. Akhirnya menjauh, jadi nggak deket, bondingnya jadi kurang gitu. Padahal enggak, Mbak. Jadi tergantung gimana kita menyikapi gentle parenting ini. Nah, nah ini jadi kayak
batasan sama aturan itu kayak Mami tadi bilang dari awal, dan kalau bisa di setiap rumah itu sudah punya aturan sendiri, aturan yang jelas dari awal. Jadi ketika anak melakukan itu, melakukan kesalahan atau apa yang kira-kira tidak sesuai, kita ingatkan kembali. Jadi nggak asal dari saat itu. Nah, jadi kalau udah saat itu marah, kan tiba-tiba ya, jadi anak kayak ngerasa dizolimi, ngerasa apa di pressure gitu ya, atau tekanan gitu. Kalau sudah dari awal, oke, eh, mandi di jam 4 sore gitu ya. Atau gini aja, kalau kamu habis main untuk anak usia di bawah itu ya masih kadang berantakan gitu ya. Mainannya dibongkar semua jadi sampai penuh. Nah, dari awal sudah di perjanjian dulu gitu. Jangan lupa perjanjian di awal. Oke, ada yang mau main ini, kalau mau main ini boleh. Mau gimana? Mau dibuka semua silahkan atau satu-satu. Tapi juga butuh ketegasan. Satu-satu ya mainnya. Jadi nggak langsung dibuka semua. Biasanya kan langsung di ini semua ya. Jadi itu letak di mana orang tua bisa memberikan aturan dan batasan. Mainnya ambil dua saja boleh, supaya adik nanti beresinnya nggak susah gitu. Nanti kalau beresinnya susah, capek, nanti akhirnya mama yang beresin. Yuk dua-dua dulu, selesaikan yang dua ini main dulu, baru nanti ambil lagi, yang ini dikembalikan. Jadi dengan komunikasi, memang biasanya nggak langsung bisa terjadi, tetapi ketika itu berulang, saya percaya kok anak-anak itu kan conditioning ya, dia ketika itu dilakukan terus-menerus dengan konsekuensi, akhirnya dia akan mengerti. Jadi apa jangan anggap anak nggak paham kok. Kadang kan orang tua udah ini dulu ya, bisa nggak sih gitu pakai gender parenting yang komunikasinya terlalu bebelit gitu ya, terlalu belibet kayaknya panjang gitu ya, harus dengan penjelasan sebab akibat ini konsekuensi. Tapi ketika sudah dijalankan dan berjalan, orang tua pasti enak karena anak sudah bertumbuh dengan kebiasaan baik gitu, dengan dia punya karakteristik yang sesuai dengan yang orang tua inginkan gitu. Kan anak bukan manusia mini yang kita bisa ini kan ya, dia punya hak, dia punya punya banyak hal yang untuk eh, diberikan apa hak, yaitu tadi bicara dengan lembut, komunikasi baik, apa berikan kebebasan secara. Kadang kan ada yang orang tua pakai gentle parenting tapi nggak sengaja tetap masih pakai otoritatif. Nah, itu membuat anak juga bingung gitu. Jadi akhirnya tidak tegak batasan dan aturannya gitu. Terus konsekuensinya juga yang jelas. Tadi seperti tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi ketika konsekuensi itu diberikan sesuai dengan kesalahan atau sesuatu yang sedang dia lakukan gitu. Jadi tepat sasaran, anak juga paham gitu. Jadi nggak loncat kemana-mana, sesuai aja sama hal yang terjadi atau sedang dialami gitu. Kemudian anak akan merasa dicintai kalau yaitu tadi penjelasan, kasih sayang. Jangan lupa ketika kita sedang ada marahnya, walaupun marahnya tadi yang mami bilang ya, marah yang saya, mami, Bunda marah loh sama kamu. Kalau kamu kayak gini, tapi bukan marah yang menggebu-gebu dengan emosi. Jadi sudah diberi penjelasan, tapi dengan tetap sentuhan, ya kan, pelukan, tatapan yang lembut, walaupun kata-katanya sebenarnya lebih tegas. Anak akan paham ketika after terjadi orang tua mengungkapkan marah, kesal, atau tadi dengan sentuhan tadi. Maaf ya nak, tadi Bunda seperti ini karena Bunda pengen kamu tuh lebih paham maksud Bunda, kamu lebih teratur lagi, kamu lebih jadi after itu peluk. Nah paling itu aja sih, yang jangan takut, jangan takut tidak merasa dicintai. Yang penting caranya aja yang lebih soft ya. Lebih soft ya Bapak Ibu, Ibu Ih. guru semuanya. Iya, dan ini Mami, ada yang bingung bahwa gentle parenting, ada yang masih bingung mengikuti anak. Oh, anak, ada ini waktunya mandi, aku masih pengen ini, ya udah diikuti. Nah, ini kan sebenarnya anak itu butuh rutinitas atau konsistensi seperti itu atau bagaimana, Mami? Ya, harus dong, Mbak. Karena sekali lagi dari awal saya bilang, yang namanya gentle parenting itu butuh konsisten. Ketika loncat-loncat, yang kadang pakai gentle, kadang tiba-tiba otoritatif, kadang tiba-tiba permisif, itu lama-lama anak bingung. Bingung. Jadi akhirnya karakteristiknya dia tidak tercapai sesuai apa yang kita inginkan, gitu. Karena ya itu tadi.
anak nggak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang konsisten, maksudnya sesuatu yang eh, terkondisi ya setiap harinya gitu. Jadi karena penting untuk konsisten rutin itu supaya anak punya rasa aman, karena tidak ada perubahan, tidak bingung gitu. Karena anak selalu tahu, orang tua selalu tahu cara merespon ketika anak sedang nggak baik-baik aja nih, sedang lakuin sesuatu yang ini. Ngeresponnya kita tuh kadang-kadang respon yang sekarang terjadi kaget ya, atau otomatis gitu, langsung refleks gitu ya, langsung marah, teriak, ya Allah, langsung apa, segala astagfirullahaladzim, segala macam. Astagfirullahaladzim, tapi kenceng banget gitu, sama aja ya, nyatanya ngagetin gitu ya. Jadi kalau bisa responnya tetap stabil. Jadi kayak tadi, tenangin dulu, tarik nafas dulu. Kaget sih gitu ya, anak habis ngelakuin apa, kaget pasti orang tua. Kita nggak bisa pungkiri kalau sebagai ibu, terutama ibu gitu ya, yang sehari-hari mungkin ada di rumah sama anak, otomatis suka tiba-tiba nongol gitu ya, tanduknya kalau anak lagi nggak baik-baik aja, lagi bandel, lagi nakal. Jadi responnya saja sebenarnya yang penting. Respon awal itu menentukan anak akan seperti apa responnya juga. Ketika kita teriak, ketika kita marah-marah, anak sih takut. Takut dan segan beda ya. Takut itu, takut saat itu. Besoknya dia ngelakuin lagi, cuma takut saat kejadian saja. Nah, padahal kalau segan dengan kita yang cara ngomongnya baik lah, istilahnya datar gitu, walaupun sebenarnya marah, kesel gitu, tapi anak akan tahu bahwa, oh, Bunda marah ya kalau kamu tuh kayak gini. Kamu ngerti nggak maksud Bunda, nak? Jadi maksudnya kalau kamu kayak gini nanti efeknya begini, begini, begini kayak gitu. Nah, jadi responnya, nah akhirnya kita dapat respon baik kan? Iya Bunda maaf, soalnya tadi gini, begini, begini. Nah, tapi kalau marah ya udah, anak hanya diam, kaget, nangis, tapi responnya nggak, jadinya nggak berbalik gitu. Gitu. Kemudian membantu anak belajar mengatur diri, meningkatkan kemandiriannya pasti. Karena pakai aturan tadi ya, jadi lebih lebih. Tapi itu tadi kembali lagi konsisten dan sabar, karena butuh waktu pastinya. Kemudian, oh contoh nih kayak kemandirian, Mbak Ani. Jadi kemarin sempat ada juga ngobrol sama pas konsultasi. Jadi ada anak yang lelet banget kalau pagi. Kalau pagi tuh masalah kayaknya, bang, mau berangkat sekolah tuh ada aja, udah SD jadi mamanya kesulitan itu tuh, jadi terlambat terus, akhirnya efeknya ke moodnya jelek. Mamanya juga kalau udah panik kan, udah panik jadi kayak ngomel gitu, jadi kayak yang akhirnya anaknya moodnya jelek, banyak deh jadi efeknya dari situ. Di sekolah jadi nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah akhirnya pola-pola seperti itu karena udah terlalu sering gitu ya, dan orang tuanya sudah capek, akhirnya konsultasi. Yang diberikan adalah itu tadi, dari awal sudah disampaikan, didudukkan, ngobrol. Kak, ini sudah kesekian kalinya. Gitu. Jadi ngomongnya gitu, sudah tidak dengan bahasa yang segala macam. Ini sudah kesekian kalinya, Mama sudah coba dengan berbagai cara, kakak masih tidak mengikuti apa yang Mama sampaikan. Kamu tidur malam main game atau apa, Mama nggak tahu di kamar, kamu jadinya bangun siang, akhirnya efeknya gini, apa sekolah, jadi kamu jadi capek. Dan anaknya diem, diem. Yang pokoknya Mama hanya butuh butuh beri beri ini 2 kali saja. 2 kali keterlambatan. Kalau masih terlambat, Mama tidak akan antar. Ya, itu konsekuensinya. 2 kali Mama kasih kelonggaran. Kalau sampai ketiga kali, berarti mending nggak sekolah sekalian. Karena efeknya banyak. Jadi sampai karena ternyata guru harus WA Bunda, eh, apa, harus guru WA Mama, pelajaran kamu ketinggalan, kamu moodnya jelek, jadinya kamu nggak bisa ngikutin, kamu juga pusing, kamu juga jadi banyak kan, segala macam disampaikan efeknya seperti ini. Jadi mending kamu nggak usah sekolah. Ya nggak gitu Mas Andi. Ya itu adalah aturan dari Mama gitu. Karena Mama sudah capek. Jadi ngobrol. Oke, deal. Nah, ketika terjadi besoknya benar sudah sampai ketiga, tetap benar-benar tidak sekolah. Jadi itu konsekuensinya, karena jadi sesuai dengan kejadian gitu. Kejadian benar-benar tidak sekolah, besoknya lebih rajin karena dia jadi nggak sekolah, di sekolah ketinggalan sampai sampai dia akhirnya belajar sendiri, belajar maksudnya belajar untuk memahami bahwa
oh berarti aku besok lagi nggak usah, nggak boleh telat nih karena mama benar-benar melakukan itu. Hmm. Jadinya dia santai karena dia pikir ah, nggak mungkin pasti tetap diantar kan gitu ya, karena terbiasa pakai sistem yang dulu. Dia anak masih melihat sistem yang dulu. Oh, walaupun aku terlambat, marah-marah, mama tetap nganter kok kan gitu. Nah, besok ketika berubah menjadi general parenting, ngobrol, konsekuensi, sampaikan dari di awal, pada waktu kejadian, lakukan. Dan jangan takut tadi tidak dicintai tadi. Karena bahasa kita yang kita sampaikan tenang, sesuai gitu ya, lembut. Ya Kak, efeknya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi otomatis nanti akan membantu meningkatkan kemandirian sama gimana anak mengatur diri tadi, mengatur diri untuk menjadi lebih baik. Efeknya alhamdulillahnya walaupun butuh spare waktu ya, itu baru mamanya baru ngabarin, mama, mami aman. Udah itu udah hampir sekitar 2 minggu ya maksudnya. Oh ternyata mamahnya konsisten dan terjadi, alhamdulillahnya sudah tidak menjadi masalah. Itu contoh kenapa harus konsisten, rutin, dan sabar. Kemudian lebih yakin pada kemampuannya dan mengurangi rasa bingung antara mana yang boleh dan tidak boleh. Itu tadi berhubungan dengan yang pengambilan keputusan dan lain-lain karena komunikasinya diberikan kepercayaan untuk memilih gitu ya dengan konsekuensi yang sudah disampaikan. Jadi anak sudah siap untuk menerima konsekuensi apapun atas keputusan yang dia lakukan atau dia juga bisa tahu ketika dia nggak keputusannya salah, dia akhirnya belajar. Oh, ini nggak boleh ya. Oh, ini boleh gitu. Ya, kasih kepercayaan ke anak. Kadang orang tua kan suka worry ya. Zaman sekarang kan worry nanti nanti gini, nanti gini. Padahal belum terjadi gitu. Dan sebagai orang tua, Mamiya sebagai hipnoterapis, pesan pentingnya adalah ketika memberi memberitahu anak, apa memberi nasihat atau ibaratnya bicara dengan anak adalah kata-kata positif. Begitu juga pemikiran kita. Kadang kan memang nggak dikeluarin, tapi kan kita sudah berpikir, aduh bisa nggak ya? Aduh nanti dia kayak mana ya gitu kan. Sudah ini dulu. Yuk mulai sekarang kekuatan pikirannya dibikin yang positif karena itu adalah doa. Apalagi seorang ibu, seorang ayah ya kan doa di situ. Jadi harapan atau apapun itu positif saja. Gitu. Ya. Kemudian ortu atau guru memberikan contoh perilaku konsisten. Nah, itu jadi konsisten lagi. Intinya gentle parenting itu konsisten sama sabar. Itu kunci ya, Mbak, gitu. Jadi kalau lembut masing-masing punya kelembutan beda-beda ya, ini standarnya gitu ya. Tapi intinya adalah konsisten dan sabar itu tadi untuk hasil yang lebih maksimal. Gitu. Oke, jadi perlu dipahami bahwa tidak instan ya, Mami ya. Nggak bisa Iya. tiba-tiba besok jadi. Kita harus konsisten, Iya. ada rutinitas, ada aturan dan sabar. Oke. Nah, ini mungkin itu juga tadi sudah termasuk nih ya, Mami. Iya, betul betul. Mm-mm. Agar kita tidak kebablasan, Mami. Nanti gentlenya terlalu Nah, jaga. iya betul. Ini bagaimana, Mami? Agar Yang tetap pada yang ini ya. koridor. Mm-mm. Iya, yang konsisten itu tadi otomatis tahu tahu apa ya bahwa itu harus dilakukan secara rutin. Rutin, jangan menyerah ketika belum tercapai. Orang tua pasti punya cara masing-masing. Metodenya memang pakai gentle parenting, tapi caranya yang pasti akan berbeda-beda. Nggak semua bisa sama gitu. Nada aja lembutnya, nada lembut menurut orang Jawa sama orang mungkin Sumatera lain ya. Kayak saya nih sama suami saya jelas beda banget. Saya Jawa banget, suami saya Sumatera banget. Contoh, eh, saya bangunin anak eh, dengan nada yang stabil. Kayak nada dering gitu stabil pokoknya. Aca bangun nak, subuhan, nak, sudah jam 5, ayo bangun, gitu kan, bangun, gitu, gitu. Kalau papanya enggak, nak, bangun, Aca bangun yuk, gitu kan. Yuk nak, bangun. Malah tambah tidur nggak sih Mbak ya sebenarnya. Tapi ketika dilihat sudah 10 menit dengan nada yang masih sama seperti itu, yang, ayo bangun, gitu. Tiba-tiba baru masuk lagi langsung bangun subuh. Nah, jadi itu kan jadi kayak anak tiba-tiba lagi dia lagi saya antar berdua dia di mobil bilang, Bunda, papa tuh nggak sayangnya sama aku katanya. Masa bangunin aku bisa ngebentak kayak gitu?
Allah, saya bilang, besok bener rekamin deh awalnya gimana. Yang kedengeran akhirnya yang belakangnya kan gitu. Jadi itu aja sudah berbeda terkadang caranya, metodenya, tetapi pastinya dalam hubungan suami istri juga pasti akan berbeda ya polanya. Suami saya juga butuh effort juga untuk ngasih tahu apa suami gitu ya, karena kami punya anak gadis pastinya dengan bahasa yang berbeda. Kemudian nanti ada juga orang tua yang mungkin eh, LDR gitu ya, jadi figurnya ada yang hilang, ada yang tidak full gitu ya, ada yang LDR jadi hanya via WA video atau apa, jadi itu nggak apa-apa. Yang penting tadi konsisten, metodenya berbeda, cara ngomongnya berbeda, apanya berbeda, nggak apa-apa. Yang penting konsisten gitu. Dan anak juga bisa menerima. Kayak tadi kan anak saya ada sih nggak ada sisi ketidakterimaan gitu. Berarti kan ada yang harus dirubah. Oh, polanya ketika membangunkan seperti apa, harus sama, nadanya juga stabil gitu. Nah, yang PR-nya itu tadi, metode masing-masing. Jadi sebelum menerapkan gentle parenting, saran saya adalah ngobrol dulu, Ngobrol. hati ke hati dulu antar orang tua. Nah, biasanya kalau lagi konseling ada nih, udah seia sekata, tiba-tiba nanti datang lagi. Oh, ini saya udah seia sekata nih sama suami, tapi mertua saya gitu. Wah, malaikat yang beda lagi. Kalau yang namanya eyang, nenek, kakek ya namanya itu malaikat kalau kita ya buat anak gitu. Nggak apa-apa. Jadi kadang kan ada ya, daripada nanti bermasalah negur eyangnya, negur orang tua kita malah jadi salah paham gitu. Apalagi orang tua kadang merasa bahwa aku mendidik 10 anak aja aman nih, berarti kok cuma sekarang kok susah banget sih, ribet gitu ya. Jadi lebih baik, eh, maksudnya jangan itu dijadikan dasar maksudnya untuk merubah pola pola asuh. Jadi kalau memang ketika eh, yang berbeda gitu ya, apa orang tua kita berbeda pola asuhnya dengan kita, it's okay, hanya butuh dikasih pengertian. Kalau itu di luar daerah apa beda rumah, ya udah nggak apa-apa. Anak juga kadang boleh loh merasakan yang namanya dimanja, dikasih sayang sama eyang, karena itu kan juga nanti jadi memori indah ya. Jangan dijauhkan malah. Itu jadi memori indah untuk anak karena sama eyangnya, sama nenek kakeknya gitu. Nah, tapi kalau yang serumah memang itu jadi jadi apa ya? Butuh effort juga untuk memberikan pengertian gitu. Tapi ketika eh, pengertian itu orang tua kita atau nenek kakeknya tidak paham, ya it's okay gitu. Kita sendiri yang harus punya batasannya gitu. Jadi nanti anak tinggal dikasih pengertian gitu aja, Mbak. Jadi banyak sih kalau apa ya. Jadi dari orang tua sudah begini, kadang dari pihak luar ya yang kadang udah konsisten nih gentle parenting gitu. Ternyata permasalahannya malah triggernya dari luar gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting konsisten aja. Mau trigger apapun, insya Allah ketika konsisten dan sabar itu dilakukan terus, akan ada hasilnya kok. Gitu. Terus Ya. kayak komunikasi pasti, kayak saya tadi bilang, komunikasi dua arah, bahasanya yang baik, tidak melebel, ya, nggak boleh. Jangan, jangan sekali-kali bilang, kalau anak ini bandelnya minta amat. Yang kerekam di alam bawah sadar anak adalah bandel. Jadilah dia bandel. Jadilah dia anak yang bandel. Karena dia terekam adalah aku bandel. Karena sudah dilabelin. Ditambah itu adalah doa. Ya, jadi komunikasinya positif terus. Walaupun mamanya bandel ya, duh, anak mama nih, Masya Allah, baik banget, anak soleh. Kalau anak soleh itu nggak boleh begini, anak baik itu kan pasti nurut deh sama mama. Jadi bahasanya hanya dirubah saja lebih positif, tidak melebel sama sekali, ya. Kemudian batasan dan aturan, tadi balik lagi Mbak, tetap dari awal sudah dibahas dulu, dikondisikan atau diobrolkan dari awal supaya ketika kejadian kita hanya tinggal mengingatkan kembali gitu, konsekuensinya apa gitu. Empati, ya bahasa yang digunakan baik, jangan lupa pelukan ya, sentuhan, karena itu menimbulkan anak juga mempunyai apa karakteristiknya menjadi karakter yang lebih berempati gitu. Kayak mamanya contoh ya, biasanya kita anak lari-larian nih. Kadang kita bilang, oh jangan lari-lari nanti, jangan lari-lari gitu aja. Tapi nggak diteruskan. Sebaiknya kalau dalam gentle parenting diteruskan, jangan lari-lari nah nanti jatuh.
kalau jatuh, adik sakit, mama sedih. Ya kan mama sedih. Mama sedih deh kalau adik sampai sakit gitu. Ada sedih nggak kalau mama sakit? Cuma aku sedih. Ya udah sini peluk yuk, jangan lari-lari. Itu akan membantu anak meregulasi apa ini bukan meregulasi tapi lebih meningkatkan empatinya, belajar untuk punya rasa empati, dan itu bagus nanti ketika anak bersosialisasi, ketika anak berada di luar ya, dia akan menjadi anak yang soft, yang lembut hatinya, sensitif, sensitifnya positif ya, dia akan mudah tersentuh ketika dia berhadapan dengan apapun ya, dia akan menjadi lebih lebih apa menyenangkan lah tipenya gitu. Kemudian kelembutan dalam ketegasan, ya itu tadi, seandainya ngomong marah pun ya sampaikan aja mama marah. Kalau adik begini, sebaiknya adik gini, biar mama nggak marah. Adik mau nggak mama marah? Enggak gitu ya. Terus jangan lupa ketika ngomong sama anak sesuaikan dengan usianya. Jadi bahasa yang disampaikan sesuaikan saja. Jadi apa supaya anak lebih mudah menangkap ya. Dengan anak usia 3 tahun dengan yang 7 tahun pasti berbeda kan cara penyampaiannya ya, Mbak. Gitu. Terus konsekuensi pastinya. Jadi bukan punishment lagi. Kalau dulu mungkin punishment ya, saya ngalamin di rumah saya di dulu rumah zaman Belanda yang yang model serem gitu ya. Saya dikunci di kamar mandi. Itu menjadi efeknya yang ke saya. Saya dikunci di kamar mandi, saya diikat sama kakak saya di pohon mangga yang besar gitu ya. Itu kan otoritas zaman dulu ya. Dia kita masih pakai itu dulu. Orang tua masih pakai itu. Jadi efeknya ke saya sekarang adalah saya menjadi sangat penakut, Hmm. nakut sekali, traumatis gitu. Sampai di hipno pun masih masih kadang masih belum belum maksimal gitu, masih suka ketika ada trigger nongol gitu. Nah itu kadang secara kita nggak sadari sebenarnya tujuannya baik, tapi efek yang timbul itu apa? Ketika kita dewasa, ketika anak mulai remaja menuju dewasa, pasti ada sisa-sisa alam bawah sadar yang belum selesai tadi. Jadi konsekuensi itu sekarang di kalau gentle parenting diganti konsekuensi bukan punishment gitu ya, yang Hmm. konsekuensi itu dilakukan sudah dari awal, dibicarakan gitu 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 ya Mbak Ani. Yes, nih. Nah, ini Mami, kita kan tadi sudah ngobrol dengan penjelasan dari Mami ya. Ini mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih Mami dari para peserta. Bisa kita Boleh Mbak. ini ya. Ini tadi mungkin kita sudah menyinggung tentang tadi ya Mami ada eh, pola asuh otoriter dan permisif. Nah, ini kira-kira dampaknya untuk anak jika kita kekeh nih mau mencoba melakukan pola asuh otoriter dan permisif. Karena kan banyak yang berpikir bahwa saya baik-baik saja kok gitu. Jadi gak apa-apa dong nanti anak saya giniin. Nah, ini kira-kira sebenarnya dampaknya dari otoriter dan permisif ini apa, Mami? Jadi kalau permisif itu kan jatuhnya pembiaran, bukan pembiaran, jadi kayak membebaskan gitu. Hmm. Eh, apapun itu monggo dilakukan, silahkan gitu kan. Apa aja boleh gitu kan. Maksudnya karena mungkin ada yang saya tadi bilang, ada orang tua yang merasa bahwa dulu dia nggak dapat itu. Jadi dia sudah dalam ketika anak lahir gitu ya, pas masih bayi, wah besok aku pakai gentle parenting nih gitu, bisa nih aku nggak mau kayak yang aku alamin dulu, aku nggak bisa punya, aku nggak punya apa-apa, mau minta sesuatu susah gitu ya, tapi anak aku besok harus harus ini ya, harus apa, harus dapat gitu, apa yang nggak aku dapat dulu gitu. Nah, pas masih bayi, masih masih nurut ya, masih masih bisa di ini. Nah, ketika sudah umur 3 tahun tuh udah mulai menguji kesabaran gitu ya. 3 tahun ke atas udah lama-lama akhirnya berubah deh pola parentingnya. Biasanya gitu. Jadi karena ngikutin kondisi anak kan dan kondisi orang tua. Nah, karena orang tua merasa bahwa dulu nggak dapet apa-apa, oke ketika saya sekarang mampu, ya anak saya bebaskan untuk memiliki apapun, punya keinginan apapun dikasih. Nah, contoh Mbak, sekarang kan kalau yang lihat berita mungkin mama papa ada yang lihat berita gitu ya, ada orang anak yang mukulin ibunya. Baru ya kayaknya, baru banget ya. Saya sampai ikut nangis, sampai saya sampai nangis sama dulu kayak mana ini gitu. Ternyata setelah coba dari berita itu saya coba ini ya, berarti setiap apapun yang dia mau selalu dilakukan. Dan ketika itu tidak dilakukan, itu tadi efeknya emosi yang berlebih,
di luar kontrol gitu ya, perilaku-perilaku yang ya apa yang mungkin dulunya nggak timbul tiba-tiba nongol gitu ya, ada trauma masa kecil dan lain-lain. Jadi efek perilaku yang muncul ini yang kadang unpredictable di anak-anak ya. Dan kita yang kita takutkan adalah kita melihatnya sekarang baik-baik aja, nggak ada apa-apa nih. Anak saya normal-normal aja, lurus-lurus aja. Kita nggak tahu pada waktu dia dewasa nanti karena ada tadi inner child atau luka masa lalunya nongolnya sekarang. Baik itu dalam perilaku, baik itu dalam apa ya mental health-nya ada permasalahan. Nah, itu juga efeknya dari situ. Jadi permisif ini sebenarnya bagus ketika dikombinasi sama demokratis tadi atau otoritatif. Tema otoritatifnya kita juga lihat juga gitu batasan atau apapun itu juga tidak terlalu yang apa ya, tidak terlalu yang apa membuat anak merasa tertekan atau merasa eh, apa tidak siap ya menghadapi pola asuh itu. Gitu Mbak Ani gitu. Jadi kalau terlalu otoritatif tidak baik, terlalu berpolitik tidak baik, kita Iya, ambil gabungkan ya, Mami. ya digabungkan saja. Jadi memanjakan boleh, tapi juga pakai aturan. Ada ketegasan juga, marah juga boleh, tapi dengan bahasa yang lembut. Kita nggak bisa mau bilang nggak boleh marah di gentle parenting. Orang tua bakal protes. Terus kalau nggak marah, terus apa dong? Ya pakai apa dong? Karena kadang suka tiba-tiba kan itu refleks ya, nongol rasa marah. Sebenarnya ketika refleks pun nggak apa-apa sebenarnya. Ya, yang penting after itu, after terjadi kemarahan itu, after orang tua apa ya melakukan, maksudnya menunjukkan rasa marahnya, apa yang abis itu orang tua sadari, oh tadi aku marah berarti dia maaf ya tadi mau marah soalnya, tapi tetap dikembalikan lagi kenapa sebab akibatnya tadi sama konsekuensinya tadi gitu Mbak. Oke, terima kasih, Mami. Ini ada pertanyaan lagi, Mami. Mungkin ini last question ya, jadi banyak pertanyaan, tapi sepertinya kita terbatas waktu. Iya. Oh iya. Ini ada istilah hits orang tua yang merasa pola asuhnya paling keren nih, saya yang paling benar nih. Nah, terus ada yang ingin memaksakan anaknya untuk dileskan sana sini, diberi dan mungkin mungkin baik ya tujuannya ingin memperkenalkan dan lain sebagainya, Iya, tapi iya. tidak memberi ruang untuk anaknya bisa memilih, tidak ditanya suka atau tidak. Pokoknya, ayo ini kegiatannya terus ini, les terus ini. Nah, ini Iya, ada iya. dampak jangka panjangnya tidak mungkin. Iya, Mbak Hani, saya juga punya apa klien ya orang tua yang kebetulan anak ini ketika terapi dia di refer ke saya terapi karena ada emosi yang berlebih gitu. Karena ketika di sekolah dia melakukan ada perilaku-perilaku yang berbeda gitu. Nah, ketika di terapi saya melihat ada beberapa kemampuan yang memang lebih juga selain ada permasalahan perilaku ya. Ada beberapa yang lebih. Pada akhirnya saya coba untuk apa namanya tes gitu, dites IQ gitu ya, maksudnya kepribadian kita coba dengan tes psikologi. Hasilnya anak ini gifted. Jadi IQ-nya kalau nggak salah 145. Maksudnya masih kecil, masih kelas 2 kelas 2 SD ya, kelas 3 SD gitu gitu. Eh, nah, pada waktu tahu itu ya sudah, maksudnya tahu dan saya juga oh ini kemampuannya lebih. Dia punya 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 kans untuk dia suka mempelajari banyak hal. Nah, jadi nah habis itu mamanya secara otomatis tuh daftarin kemana-mana kan gitu. Daftarin kemana-mana les ini, les ini, les ini, les ini. Nah, sampai pada akhirnya saya tahu gitu kok kalau kayak anaknya cerita aku capek Mam," gitu kenapa gitu aku kalau Senin ini les bahasa Inggris terus matematika kumon nah apa-apa gitu ya gitu dan sebenarnya nggak apa-apa kalau anaknya mampu Hmm. tapi kembali lagi kita lihat umurnya gitu kemampuan dia untuk baik fisik ya maupun apa daya daya tangkapnya kan juga dalam apa di usia itu kan juga terbatas ya sesuaikan saja gitu kalau dia mampu oke okay. Bahkan sekarang anak memilih sekolah saja kalau bisa diajak karena dia yang menjalani itu termasuk di gentle parenting akhirnya masuk ke dia terbiasa membuat keputusan kita kasih pilihan. Ada 3 sekolah nih. Saya biasanya kalau ada yang konsultasi,
masalah sekolah, saya bilang ajak anaknya, karena dia kan yang menjalani sekolahnya gitu, bukan orang tuanya gitu. Ajak dia, mama hanya butuh melihat sistemnya seperti apa, kebutuhan mama inginkan anak ini di sekolah seperti apa, tapi lingkungan atau di anak melihat apanya itu anaknya yang memilih gitu. Jadi lebih anak terbiasa punya keputusan yang untuk dia pribadi gitu ya. Jadi, nah terus biasanya saya juga akan menyarankan ketika anak dileskan, nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuma jangan terlalu over, karena kadang itu tadi anak akan bosan nanti gitu. Bosan, bosan, bosan di sekolah juga karena dia merasa sudah muak ya karena banyak sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak jadi kalau dia punya sesuatu yang lebih dari temennya karena dia banyak mengikuti ini itu, jadi lebih, itu akan membentuk karakter yang lain lagi. Dia akan merasa over pede. Nah, jadinya ketika itu menjadi karakter lagi kan, karakteristik lagi. Itu hati-hati juga. Jadi kayak akhirnya dia tidak punya, tidak dia bersosialisasi juga menjadi kesulitan. Karena itu tadi dia merasa lebih dan lain-lain. Jadi akhirnya ke empatinya, baik akhirnya aku nular kemana-mana. Sebenarnya dalam satu kejadian itu nanti efeknya kalau kita cari tahu banyak ya gitu, Mbak. Jadi kalaupun anak mau dileskan sesuatu is okay, tapi jangan cuma yang akademis gitu. Jadi ada dua, jadi dalam satu minggu ini ya istirahat di hari Minggu, di Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat mungkin apa, tapi dikombinasi dengan hobi, minat bakat yang dia mau, bukan yang orang tua mau. Aku pengen anakku les balet. Dulu saya waktu masih kecil dileskan balet, terus saya juga bingung sekarang untuk apa, karena nggak ngaruh juga. Tapi itu karena mama waktu itu lagi hits di sana, mama saya pokoknya ini ikutin balet aja gitu segala macam, padahal ya tapi kan orang tua yang mau gitu. Eh, Kalau sekarang kalau bisa dalam gentle parenting ya anak yang menentukan aku pengen apa, walaupun kadang anak di usia yang masih di bawah 10 tahun kan masih bingung ya gitu, kadang masih, dan ada orang tua tuh kadang gini, "Ah, aku pengen tahu minat bakat mam. Jadi kalau bisa anak saya dites minat minat bakat ya mam ya gitu kan. Buru-buru aja TK udah di minat bakat. Nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi untuk di usia segitu saran saya biarkan anak mencoba banyak. Coba aja. Oh dia mau renang, oh dia mau musik, oh dia mau apa. Nggak apa-apa karena dia lagi eksplor kan, lagi eksplor. Nah nanti anak akan tahu kok, dia akan menemukan sendiri mana sih yang menjadi peminatannya gitu, mana yang akan menjadi bakatnya, yang dia akhirnya konsisten di situ dan itu akan menjadikan dia something dari hobinya itu, dari minat bakatnya itu. Jadi jangan buru-buru tes ini tes itu, kadang ada yang les ini les itu, ada juga yang tes ini tes itu mbak. Nah, itu eh, jadi untuk usia-usia di bawah 10 tahun mama papa kenalkan saja dulu banyak hal, mau itu secara akademis, secara minat bakat, kenalkan saja dulu. Tapi kalau akademis saran saya ya, karena di sekolah juga sudah full ya, untuk di rumah seandainya les juga dikondisikan saja sesuai dengan mama papa lihat anaknya suka nggak, anaknya enjoy nggak. Tapi kalau enjoy aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai terlihat tidak nyaman, terlihat malas-malesan, sudah ini boleh ditanyakan kembali atau dikombinasi dengan sesuatu yang dia suka. Jadi dia tidak merasa apa ya terpaksa gitu, karena oh di saat ada yang berat ada yang ringannya juga gitu. Jadi gitu. Itu sih yang saran saya ya gitu. Untuk mama-mama papa yang mengeleskan anak yang mungkin terlalu karena merasa butuh, sebenarnya yang butuh orang tuanya kadang bukan anaknya Hmm. ya gitu, gitu sih Mbak. Iya, jadi kita perlu perlu melibatkan anak ya, Mam, ya, tidak Oh iya, kalau gentle diri kita parenting sendiri. melibatkan, iya, jadi musyawarah gitu, jadi ngobrol sharing harus gimana, orang tuh hanya memberikan fasilitas informasi, menunjukkan ininya tempatnya, baru nanti anak yang akan memilih ya. Oke, luar biasa sekali Mami. Kita perbincangan malam hari ini tidak terasa sudah molor lama, tapi rasa-rasanya masih ingin belajar banyak juga. Mungkin kita bisa sesi-sesi berikutnya ya Mami ya. Iya, siap. Insya Allah. Ya,
Terima kasih juga kepada seluruh peserta pada malam hari ini yang telah hadir, yang kita belajar bersama dengan Mamia. Dan kita mendapatkan banyak masukan, banyak insight tentang gentle parenting dan gentle teaching ini bahwa kita tidak hanya lembut, kita tidak hanya lembek ya, kita lembut tapi Hmm. kita tidak lembek dan tetap harus ada aturan, ketegasan, konsisten dan sabar. Nah, ini yang paling sulit tapi paling penting ya, Mami. Ya. Dan kita mencoba untuk melibatkan anak bahwa ternyata gentle parenting dan gentle teaching ini baik, positif jika kita mengerti. Kita tahu bagaimana caranya. Begitu. Oke, terima kasih untuk seluruh peserta pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita, mari kita mendokumentasikan. Ini bisa harap on cam untuk seluruh peserta. Kita tampilkan senyum terbaik kita karena kita sudah belajar banyak hal. Jadi kita pulang dengan cinta hari ini. Nah, karena ada beberapa slide, mungkin bisa ditahan senyumnya ya. Dari tim dokumentasi kami akan menangkap layar. Baik, satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Terima kasih banyak, luar biasa. Para peserta, Bapak Ibu, pada malam hari ini adalah sesi keempat dari rangkaian 8 rangkaian pertemuan J-Talk oleh JC. Jadi kita masih ada rangkaian selanjutnya. Besok kita akan bertemu dengan Audrey Vanessa, seorang Miss World Indonesia. Jadi kita akan belajar bagaimana eh, Audrey Vanessa ini bisa membangun kepercayaan dirinya untuk kemudian mewakili Indonesia di kancah luar. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana caranya saat masa kecilnya nih kira-kira Mbak Audrey Vanessa ini bisa menjadi PD ini seperti apa dulu pola asuhnya. Nah, ini kita nyambung ya, Mam ya. Jadi kita bisa lihat produknya, hasilnya. Nah, kita tanya besok. Kemudian untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang JC, jadi kita adalah sekolah dari baby usia 2 bulan hingga sebelum SD. Jika ingin tahu lebih banyak bisa WhatsApp kami, ada di kolom chat linknya, atau bisa mengunjungi kami di Instagram @jogja_early_year_center_JC dan juga website kami jogja_early_year_center.com. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di J Talk selanjutnya. Bye bye. Ya, Terima terima kasih. kasih.